Halo teman-teman, kita kembali lagi secara virtual untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Walaupun melalui virtual, biarlah layar virtual ini tidak menghalangi kita dalam beribadah dan memuji nama Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati, pikiran kita, dan juga sikap duduk yang baik saat ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu ya Tuhan. Ajar kami dan pimpin kami untuk menghargai kesempatan beribadah yang sudah Engkau berikan dengan sungguh-sungguh, yang untuk mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Nats pembukaan yang diambil dari Mazmur 139 ayat 16. Berbunyi, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Silakan duduk teman-teman. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa tidak ada satupun dari kami yang sempurna. Namun Tuhan, terimalah permintaan maaf kami. Kami akui tiap kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kami dan bentuk kami menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengampuni saat kami melakukan tiap kesalahan kami dan mengakui tiap kesalahan kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats anugerah diambil dari Yakobus 4 ayat 6-7 bunyinya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu,
Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Teman-teman, kita ada sebab ada anugerah Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Mari teman-teman kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, yaitu lagu Ku Ada. Selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Kristi. Nah, hari ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 14-17. Mari yang punya Alkitab, depannya kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengar lebih lagi Tuhan, bagaimana cara kami bisa membaca Alkitab. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami, membimbing kami di dalam pengertian akan Engkau. Biarlah segala sesuatu yang
kami pelajari hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita hari ini mau membahas sedikit tentang Timotius ya. Jadi Timotius ini adalah seorang yang muda dan dia ini sudah mengikuti Paulus selama bertahun-tahun gitu ya. Dan dia ini juga belajar dari mamanya dan neneknya, yaitu Louis dan Eunike, seperti itu. Nah, di sini Paulus menuliskan surat kepada Timotius gitu ya. Nah, pada ayat 13 dituliskan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Nah, jadi kebenaran ini sebetulnya sudah diterima oleh Timotius. Dan Paulus meminta Timotius untuk berpegang pada kebenaran itu. Nah, sekarang coba mungkin bagi beberapa teman-teman tahu ya BTS, grup Korea K-pop yang sangat-sangat terkenal sekarang ini. Nah, gimana kalau BTS itu, misalnya kalian ngefans banget nih ya sama BTS, terus BTS itu ada satu skandal yang besar. Apa yang akan kalian lakukan? Tentunya sebagai fans, kebanyakan dari fans-fansnya akan mencari, melakukan research gitu ya. Apakah benar nggak sih mereka itu kena skandal? Nah, ada satu kali nih, saya lupa sih di tahun berapa ya, tapi mereka pas pertama-pertama booming, mereka itu dianggap memanipulasi data ranking. Nah, netizen di Korea banyak sekali yang nggak percaya kalau BTS ini memang ternyata rankingnya tinggi banget gitu. Nah, tapi fanbase-nya mereka melakukan research dan ternyata terbukti bahwa memang BTS itu punya fanbase yang besar di Indonesia, di Rusia, seperti itu ya. Nah, akhirnya terbukti bahwa ternyata BTS ini tidak memanipulasi data, tapi memang ternyata benar bahwa mereka rankingnya memang tinggi banget. Nah, dengan seperti itu orang-orang jadi tenang. Nah, tapi itu nggak akan terjadi. Maksudnya mereka akan masuk ke dalam perselisihan yang besar kalau netizennya atau fans-fansnya itu tidak mencari kebenaran. Nah, sama seperti Timotius ya, ketika dia itu sudah berpegang pada kebenaran, dia udah tahu kebenarannya apa. Nah, Paulus mengajak Timotius dan kita semua untuk berpegang pada kebenaran tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih caranya kita ini mengetahui kebenaran dan bertahan pada kebenaran tersebut, meskipun kita ini di dalam konteks zaman akhir ya, dan mungkin kalau konteks kita sekarang masih ada virus corona. Bagaimana sih caranya kita mempertahankan kebenaran tersebut gitu? Karena saya yakin pasti nggak gampang gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita harus mengingat orang yang telah mengajarkan kitab suci kepada kita. Siapa yang mengajarkan kitab suci kepada teman-teman sekalian? Mungkin orang tua, mungkin kakak-kakak di pra-remaja. Nah, orang-orang ini yang mengajarkan kitab suci adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran terlebih dahulu dan yang kita respect, seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang ingat film Kung Fu Panda. Jadi Kung Fu Panda itu ceritanya, kalau Kung Fu Panda 1 ya, ceritanya si panda ini kan mau dijadikan the Dragon Warrior atau seorang pahlawan. Nah, tapi nggak ada yang percaya sama dia. Nah, tapi terus kemudian ada satu master, yaitu Master Shifu, yang dia mengajarkan ke si panda ini, ke Po ini kan, dia mengajarkan teknik kungfunya sehingga Po itu akhirnya bisa menjadi the Dragon Warrior yang sesungguhnya, seperti itu. Dan yang Po lakukan apa? Dia percaya kepada Master Shifu.
dan dia mendengarkan. Itu yang sangat penting ya. Jadi dia tuh benar-benar mengikuti dan mendengarkan apa yang masternya ajarkan dan lakukan. Nah, ini juga sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, untuk mengikuti para pendeta, para guru-guru, mungkin orang tua kita yang kita respect dan yang kita percaya, karena mereka itu kenapa? Karena mereka sudah belajar. Mereka sudah belajar Alkitab. Mereka sudah melakukan daily devotion dengan Tuhan. Dan yang terutama, mereka sudah mencari kebenaran itu sendiri. Jadi, sangatlah penting untuk kita mengingat siapa yang mengajarkan kita kitab suci. Itu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana sih caranya kita mempertahankan kebenaran gitu ya? Yang kedua adalah mengingat kitab suci yang dikenal sejak kecil. Karena kitab suci itu menuntun pada keselamatan. Jadi sejak kecil Timotius itu sudah diajarkan oleh Louis, oleh Eunike, dan di dalam hal ini dia juga berguru kan dengan Paulus. Nah, ini juga hal yang penting karena apalagi kita semua dibesarkan di dalam gereja ya, dan ini sangat penting untuk kita selalu mengingat kitab suci. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengingat kitab suci? Dengan membacanya setiap hari, dengan menghafalkan kitab suci, dan melakukan apa yang diajarkan oleh kitab suci tersebut. Jadi dengan kita mengingat itu, kita akan semakin mengerti kebenaran dan kita bisa berpegang pada kebenaran tersebut. Yang ketiga adalah mengingat kitab suci, karena kitab suci itu membawa keuntungan atau sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat tadi ya di ayat 16 dan 17. Yang pertama adalah kitab suci itu bertujuan untuk mengajar. Jadi memberitahu pengetahuan tentang Allah. Jadi Alkitab ini seperti guru. Kalau misalnya kita mengikuti apa yang Alkitab lakukan, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Jadi sometimes kalau kita merasa boleh nggak ya misalnya berpacaran dengan orang sesama jenis. Nah, apalagi sekarang di luar sana sangat banyak ya yang melakukan itu, dan mungkin di Amerika sudah legal seperti itu. Nah, boleh atau enggak, kita harus kembali lagi kepada Alkitab yang mengajarkan kita dan memberikan pengetahuan tentang Allah. Seperti itu. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab itu seperti cermin ya. Kalau kita ngaca setiap hari, bangun tidur, cepet-cepet, mau sekolah, mau Zoom online sekolah, belum mandi, ya udah nggak usah mandi, tapi ngaca, ternyata ada kotoran mata seperti itu. Akhirnya kita bisa kalau ketika kita ngaca, kita baru tahu kan, oh ya kita bersihin dulu. Terus kita lihat gigi, oh ya ada kotorannya nggak ya, kalau ada kotorannya kita sikat gigi gitu ya. Nah, hal-hal ini kita nggak akan bisa lihat kesalahan kita atau kebobrokan kita ketika kita tidak membaca Alkitab. Maka dari itu sangat penting untuk kita itu ngaca. Dan kalau ngaca atau bercermin itu kita lakukan kapan sih? Seminggu sekali atau setiap hari? Nah, nggak mungkin kan teman-teman bercermin 1 minggu sekali atau bolong-bolong. Pasti teman-teman lakukan setiap hari. Demikian juga ketika kita membaca Alkitab, kita harus melakukannya setiap hari. Supaya kita bisa tahu, oh kita ini berdosa loh. Kita ini tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti itu. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan.
Nah, Alkitab itu seperti rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Kalau misalnya kita udah mau melakukan sesuatu, misalnya kita lagi jengkel banget sama seseorang, atau kita lagi benar-benar marah gitu ya, dan mungkin akhirnya yang kita lakukan apa? Gosip, atau mungkin merencanakan sesuatu yang buruk kepada orang itu. Nah, tapi ketika kita sudah baca Alkitab dan Roh Kudus Alkitab itu mengingatkan kita bahwa itu adalah sesuatu yang salah, maka itu akan nge-stop kita. Oh iya ya, kalau melakukan itu berdosa loh, dan itu akan menyakiti hati Tuhan loh. Akhirnya kita nggak jadi. Atau mungkin yang seringkali kalau Kak Kristi alami ya, Kak Kristi itu seringkali kalau males baca Alkitab, akhirnya main Instagram itu bisa kayak 2-3 jam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Kak Kristi baca Alkitab di pagi hari, dan terus ketika pas mungkin karena pandemi lagi nggak ngapa-ngapain, terus kayak mau main Instagram berlama-lama, itu diingatkan kembali untuk gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu ini adalah waktu Tuhan, dan waktu itu nggak akan kembali, seperti itu. Jadi ketika membaca Alkitab dan diingatkan, akhirnya otomatis waktu yang dipakai untuk main Instagram atau buang-buang sia-sia nggak ngapa-ngapain itu akhirnya berkurang loh, karena ya itu tadi ada rambu-rambunya, kayak diingatkan dan diajarkan, oke, stop, ini sudah terlalu banyak, waktunya kembali lagi ke pekerjaan, atau waktunya kembali lagi kepada Tuhan, seperti itu. Dan kemudian juga mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi nggak hanya cuman nge-stop aja, tapi kita dikasih tahu harus ngapain. Jadi kembali lagi ya, misalnya kita itu tadi marah banget sama teman, atau karena teman melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, terus kita marah, jengkel, terus kita mau balas. Nah, ketika Roh Kudus nge-stop kita, nah kita bisa tanya lagi sama Tuhan, dan ketika kita baca Alkitab itu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa berdoa dan meminta Roh Kudus untuk membantu kita melakukan hal yang benar. Nah, mungkin kita diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti itu. Jadi sehingga apa yang terjadi ketika kita membaca Alkitab, kita dapat pengajaran, kesalahan kita diperbaikin, lalu kelakuan kita diperbaiki, dan kita dididik. Ketika kita membaca Alkitab itu, akhirnya kita menjadi semakin kudus, dan perbuatan baik kita itu akan semakin banyak, dan kita akan semakin serupa dengan Allah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya betapa pentingnya kita itu untuk selalu membaca Alkitab. Dan membaca Alkitab gak cuman 1 minggu sekali atau bolong-bolong, tapi harus setiap hari seperti kita bercermin. Nah, mungkin ada yang nanya, ya tapi baca Alkitab tuh bosen, atau kadang-kadang aku baca Alkitab itu gak ngerti gimana sih caranya baca Alkitab gitu ya. Nah, ada caranya baca Alkitab supaya kita bisa mengerti, paling enggak kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan. Nah, sama dengan ketika kita makan, sometimes kita ngerasa, oh makan ya gitu aja ya, pakai sendok garpu, dimakan biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman tahu nggak sih, kalau makan sushi itu ternyata ada cara yang khusus, apalagi kalau di Jepang gitu ya. Yang pertama, kita tuh nggak boleh ternyata ngobrol sama chefnya. Jadi ketika disajikan, yang perlu dilakukan adalah pakai lap tangan dulu untuk ngelap tangan, terus kemudian pakai sumpit gitu ya. Nah, terus kalau kita biasanya ke sushi teh, atau kalau makan sushi di Indonesia itu kan biasanya kita campur tuh wasabi sama kecap asin. Nah, ternyata yang betul tuh nggak boleh dicampur. Jadi yang harus dilakukan adalah gimana?
ambil pakai sumpit. Kalau misalnya ada ikannya gitu ya, misalnya sashimi, ikannya itu harus dibalik, lalu ikannya itu yang dicelupkan ke dalam kecap asin, nggak boleh nasinya. Kenapa? Karena kalau nasinya yang dimasukin akhirnya jadi terlalu asin. Nah, kalau terlalu asin, rasa sushinya itu akan hilang. Seperti itu. Jadi ada caranya supaya makan sushinya itu jauh lebih nikmat. Nah, apakah bisa kita makan sushi dengan cara kita misalnya mau dicelupin nasinya aja, atau kita ya udah campur aja, menurutku lebih enak kayak gini. Ya bisa, boleh, nggak masalah. Cuman dengan kita mengikuti caranya orang Jepang makan, kita itu bisa lebih menikmati aslinya itu seperti apa, kayak gitu. Sama dengan Oreo. Nah, dulu kalau di Indonesia kan itu ya diputar, dijilat, dicelupin. Nah, bisa nggak makan kayak gitu? Bisa. Tapi akhirnya tangan kita jadi kotor semua gitu. Nah, ternyata si pembuat Oreo ini sudah punya cara khusus, yaitu pakai garpu. Pakai garpu ditaruh di tengah-tengahnya seperti itu ya, terus dicelupin, lalu dimakan pakai garpu. Nah, dengan kita melakukan seperti itu, akhirnya lebih nikmat mungkin ya, dan nggak kotor tangannya. Jadi kalau kita mengikuti cara makan dengan tepat, itu akan membuat kenikmatannya itu atau hasilnya itu semakin baik. Nah, mungkin sebenarnya ada beberapa metode untuk membaca Alkitab, tapi kakak suka banget nih dengan yang namanya SOAP. Jadi singkatannya SOAP gitu ya. Yang pertama adalah scripture. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita itu baca dulu satu perikop. Nah, ketika kita baca satu perikop, kemudian kita pilih satu ayat yang paling berbicara kepada kita. Nah, satu ayat itu ditulis. Seperti waktu itu Kak Himawan kan pernah khotbah ya tentang bagaimana dia menuliskan jurnal seperti itu. Nah, tuliskan satu ayat, karena ketika kita menulis kita tuh akan ingat. Yang kedua adalah setelah kita menuliskan ayat yang mengena di hati kita, yang kedua adalah O atau observation. Jadi kita tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira mau ngomong apa ya dari ayat ini? Kenapa ya kok ayat ini berbicara kepada aku? Seperti itu. Nah, setelah O observation, yang ketiga adalah application. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita gitu. Jadi misalnya ayatnya seperti yang ini tadi ya, ayatnya tentang 2 Timotius 3 ayat 14, dan di ayat 13 itu kan tadi dikatakan hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Nah, kita berpikir tuh gimana ya caranya kita bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, berpegang pada kebenaran tuh gimana caranya? Oh, mungkin kita tanya Holy Spirit, kita tanya Roh Kudus. Oh iya, caranya adalah dengan membaca Alkitab setiap hari gitu kan. Dan yang terakhir adalah pray atau berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Jadi ini penting sekali ya untuk kita berdoa dan meminta Roh Kudus untuk mengingatkan kita sepanjang hari, karena kita ini manusia yang gampang sekali lupa. Nah, Martin Luther berkata, we need the Bible every day because we forget every day. Sama seperti bercermin tadi, kita butuh bercermin setiap hari karena kita tuh lupa muka kita setiap hari. Jadi sangat-sangat penting untuk kita membaca Alkitab dan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Jadi itu ya tipsnya, semoga teman-teman bisa ingat. Jadi gampang ini, SOAP. Jadi kita tuliskan
ayat yang mengena di hati kita. Kita observasi apa yang mau Tuhan katakan. Terus aplikasi, gimana caranya kita aplikasi dalam hidup kita, dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Oke. Ya, mari maka dari itu biarlah melalui ayat hari ini, melalui sermon hari ini, kita bisa sama-sama belajar untuk semakin rajin, untuk semakin sering setiap hari kalau bisa untuk membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah mengingatkan kami untuk membaca Alkitab setiap hari, Tuhan, dan mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami untuk membaca Alkitab. Mampukan kami, Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah dan pelupa. Mampukan kami untuk selalu membaca Alkitab dan menikmati pembacaan Alkitab kami, sehingga kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman, kita siapkan persembahan kita dan sambil memuji nama Tuhan dengan lagu Hitung Berkat-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat pada mereka yang membantu mengelola persembahan ini, agar bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah kali ini. Jangan lupa teman-teman, firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu penutup ibadah kali ini yang berjudul Jadikan Aku Indah.